Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel Wallet 27. Dan mudah-mudahan kita semua dan teman-teman semua diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini ya teman-teman ya, kita akan membahas tentang uh, model LMB. Nah, jangan salah dan jangan meremehkan arah dan model LMB ini. Banyak yang gagal karena lubang masuknya kurang pas. Sebelum itu jangan lupa dibantu dulu channel ini seperti biasa, subscribe, like, atau komen di bawah komentar. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang ada di mana saja berada, kita berbagi di sini, kita sharing tentang rumah wallet ya. Di sini temannya tekankan, saya bukan konsultan dan saya bukan guru dan saya bukan siapa-siapa di sini. Saya hanya mencoba untuk berbagi menurut pengalaman saya sendiri. Jadi teman-teman di sini, bagi teman-teman yang ingin membangun rumah wallet, apalagi di zaman sekarang, banyak bentuk dan model LMB ya. Di sini kita akan fokus tentang LMB saja ya. Jadi untuk itu teman-teman, jangan salah, jangan gegabah untuk membuka lubang LMB. Kalau memang ragu-ragu, silahkan buka 3 LMB. Mendingan menutup daripada membuka ya. Soalnya apalagi kalau beton teman ya, sangat susah. Jadi ada beberapa lubang masuk burung yang sering digunakan ya. Apa kekurangan, apa kelebihan masing-masing lubang burung ini atau LMB ini. Yang pertama yaitu bentuk kotak. Itu ukurannya bermacam-macam ya, tergantung dari gedung sendiri. Kedua, modelnya lubang naga. Yang ketiga, model sudut ya, dan ada juga yang model bundar saja. Jadi apakah semuanya bagus untuk RBW? Tergantung. Maksud saya tergantung di sini lokasi di mana saudara membangun RBW. Makanya lokasi juga sangat penting untuk mendukung keberhasilan kita dalam membudidayakan burung walet ini. Nah, untuk lubang naga itu banyak yang berhasil di lubang naga. Di bentuk kotak atau persegi, berapapun ukurannya itu banyak juga yang berhasil. Ada juga bentuk bundar, banyak juga yang berhasil. Nah, di sini saya akan bahas tentang LMB sudut ya, yang beberapa RBW yang saya dapatkan yaitu LMB sudut. LMB sudut ini saya pernah beberapa kali melakukan penelitian. Saya juga tidak mengatakan itu jelek atau tidak bagus, tapi kebanyakan tidak berhasil ya. Maaf aja yang melakukan RBW LMB yang sudut ya. Dari penelitian pertama saya yang di RBW pakai LMB sudut, itu sangat luar biasa ya teman-teman ya. Luar biasa perputaran angin yang di dalamnya. Jadi di saat itu saya belum puas dan belum bisa mengeluarkan komitmen ini, soalnya baru satu penelitian ya. Nah, RBW kedua di lokasinya di agak rendah ya, bukan di pegunungan. Itu situasinya juga
berbeda di dalamnya, sangat berbeda angin yang masuk ya. Dan ketiga baru saya bisa orang ke kesimpulan, di pegunungan ya, pada saat angin kencang, RBW sudut ini atau LMB sudut ini, turbulensi udara yang masuk di dalamnya itu, apabila angin kencang dari dua sudut itu bersamaan masuk di dalam void, akan terjadi turbulensi seperti angin tornado teman-teman ya. Kalau kita tidak percaya, coba kita sendiri melakukan penelitian itu dengan RBW sudut ya, pada saat angin kencang ya. Itu sudah 3 kali saya melakukan percobaan di RBW teman-teman yang pernah saya masuki ya. Jadi saya berani mengeluarkan komitmen ini bahwa LMB sudut itu menghasilkan angin seperti angin puting beliung ya. Itu pun kalau angin kencang ya. Kalau angin slow memang biasa-biasa saja. Tapi teman-teman bisa praktekkan dengan menggunakan asap rokok ya. Coba merokok di void dengan kondisi angin kencang ya. Terus lihat kondisi pas angin pada menghembus di setiap sudut, dua sudut itu akan terjadi tabrakan di dalamnya. Nah, apabila void saja 2,5 kali 3 itu yang terjadi ya, kecuali kalau saya belum pernah mencoba ya dengan void yang besar 4 kali 4 ke atas. Saya belum pernah mencoba apa seperti itu atau tidak ya. Yang jelasnya saya melakukan itu void luas 2,5 kali 3 atau 2 kali 3 luas voidnya. Itu yang terjadi teman-temannya. Jadi di sini teman ya, memang keuntungannya untuk LMB sudut yaitu bisa mengarahkan dua arah burung. Tapi apabila angin kencang, burungnya akan terpental dan takut untuk masuk ke dalam void saudara. Nah, itulah yang pernah saya praktekkan di lapangan dengan menggunakan asap rokok dan merokok di dalam void ya. Jadi teman-teman ingin menggunakan LMB sudut, saya juga tidak akan melarang, silahkan dicoba kalau tidak percaya. Dan mohon maaf bagi teman-teman yang menggunakan LMB sudut, itu yang akan terjadi ya. Nah, kedua lagi kita menggunakan LMB yang tadi saya bahas itu, silahkan buka berapa lubang masuk LMB, mau kiri kanan. Untuk gedung baru ya, kita akan melihat 3 bulan ke depannya di mana itu ada yang dominan, itu yang kita gunakan ya. Tapi saran saya pakailah 1 LMB. Bisa menggunakan 2 LMB asalkan void yang Anda gunakan yaitu void besar 3 kali 3 ke atas ya. Kalau voidnya kecil, saya sarankan 1 aja LMB yang kita pakai. Kalau voidnya besar dan gedungnya besar ya silahkan. Soalnya yang tadi itu yang kita bahas itu tentang angin yang ada yang masuk di void, akan terjadi tabrakan di situ dan terjadi perputaran angin yang tabrakan ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membangun RBW baru, silahkan belajar dulu tentang membuka LMB dan dari arah mana LMB itu ya. Jadi di sini teman-teman disarankan yang mana yang umum yang digunakan LMB-nya, itulah yang kita gunakan ya, dan sesuai dengan ketentuan RBW yang ada sekarang ya. Nah,
bukan semata-mata LMB itu faktor keberhasilan kita ya, harus disesuaikan dengan eksternal dan internal gedung yang Anda buat ya. Nah, di sini uh, kita membahas tentang LMB saja dulu ya. Nanti berikutnya kita akan membahas tentang uh, di dalam ataupun di dalam ruangan atau di poin-poinnya, mungkin di lapangan pernah saya share juga ya. Ini bentuk teori ya teman-teman ya. Soalnya sekarang zamannya memang banyak yang menonton masalah YouTube dan kurang untuk mau membaca lagi ya. Jadi di sini saya mencoba untuk berbagi sama teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa berguna. Silahkan menggunakan LMB yang sering digunakan oleh senior-senior kita yang sudah berhasil, yang sudah berpengalaman di dunia wallet ini. Nah, untuk itu semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan kita bisa sukses bersama di dunia wallet ini, dan semoga kita bisa berhasil dan diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat, dan rezeki kita semakin dilimpahkan oleh Yang Maha Kuasa. Di sini sekedar berbagi dan tukar pengalaman tentang budidaya wallet ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.